Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Halo, apa kabar anak-anak? Kelas 3A, 3B, 3C. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 dari buku 3A. Subtema 1, pelajaran yang ke-5. Halaman 28 sampai 32. Coba anak-anak siapkan buku 3A halaman 28 sampai 32. Kita masih akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Anak-anak, coba simak gambar halaman 28. Halaman 28. Oke, anak-anak, perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama, siapa yang tahu? Bagus. Gambar yang pertama, ini Nina mencuci tangan dengan sabun. Mengapa mencuci tangan dengan sabun? Supaya tangan menjadi bersih. Nih, perhatikan gambar yang kedua. Setelah mencuci tangan, Nina duduk di meja makan bersama adik dan orang tuanya. Nina pun berdoa sebelum makan. Perhatikan gambar yang ketiga. Nina makan makanan yang dibuat oleh ibu. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sudah dimasakkan oleh ibu, anak-anak tinggal menikmati, anak-anak tidak boleh pilih-pilih ya nak ya. Kemudian, nah ini Nina makan dengan lahap, dan sesudah makan, Nina meletakkan piring-piring yang kotor ada di dapur. Oke anak-anak, mari kita amati gambar-gambar berikut. Nanti anak-anak membuat cerita sesuai dengan isi gambar, membuat cerita yang padu atau yang berurutan. Coba perhatikan ini anak-anak ya. Atau dalam buku 3A pada halaman 29. Anak-anak pasti pinter untuk membuat kalimat sesuai isi gambar ini ya. Ini anak yang bangun tidur, lalu berolahraga, kemudian mandi, dan yang terakhir makan supaya badan menjadi kuat dan sehat. Ini anak-anak nanti buatlah kalimat dengan kata-kata sendiri, tetapi ingat membuat kalimatnya dengan bahasa yang baik dan benar. Anak-anak, sebelum makan kita selalu berdoa. Kita berdoa untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Selain berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan ketika makan dengan cara pertama, menjaga kebersihan dengan cuci tangan sebelum dan sesudah makan.
Jadi ini sebelum makan ataupun sudah makan harus cuci tangan supaya makanan yang kita makan tidak terkena kotoran. Kemudian yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Anak-anak bersyukur sudah diberi rezeki oleh Tuhan. Jadi ketika makan anak-anak tidak pilih-pilih, hanya makanan tertentu yang disukai oleh anak-anak. Yang ketiga, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi makanan yang sudah diambil tidak boleh dibuang, karena membuang makanan sama saja tidak menyayangi rezeki ciptaan Tuhan. Kemudian yang keempat, merapikan meja makan. Jadi anak-anak setelah selesai makan jangan meninggalkan piring-piring kotor ataupun alat-alat makan ada di meja makan. Anak-anak kelas 3, Ibu yakin bahwa kalian sudah pinter untuk membantu mama merapikan peralatan makan dengan baik. Yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Anak-anak, siapa yang sudah pinter membantu orang tua mencuci piring? Bagus. Ibu yakin anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C pinter untuk membantu orang tua. Nih seperti Nina juga rajin membantu orang tua. Setelah selesai makan, Nina membantu mencuci piring. Anak-anak, selain makanan, manusia juga membutuhkan air minum. Air minum sangat penting bagi tubuh kita. Jika kekurangan air minum, dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak air minum yang dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan belajar matematika. Sifat-sifat hitung pada bilangan cacah. Penjumlahan. Di kelas 1 dan 2 anak-anak juga sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, perhatikan, penjumlahan bersusun panjang. Anak-anak sudah tahu kan cara menghitung penjumlahan bersusun panjang? Coba perhatikan anak-anak, waktu itu Pak Sigit dan Bu Tasya sudah mengajarkan bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini coba simak baik-baik. Ini 3435. Ini 3435. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini bilangan 1213. Ini bacanya 13. Kemudian ini 1000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 3. Nah, anak-anak, Ibu yakin kalian pasti sudah bisa cara menghitung bilangan bersusun panjang. Caranya dari satuan dulu, nak. Dari satuan dulu. 5 ditambah 3, ini hasilnya 8. Yang ini 0 ditambah 0, 0
3 ditambah 1, 4. 30 ditambah 10 hasilnya 40. Yang ini anak-anak sudah tahu ya. Nih ya. Ini 400 ditambah 200 adalah 600. Demikian juga dengan yang ribuan. 3000 ditambah 1000 4000 hasilnya. Kemudian dari hasil keseluruhan ini 3435 ditambah 1213 adalah 4648. Anak-anak sudah tahu anak-anak ya caranya ya? Bagus. Sekarang penjumlahan dengan bersusun pendek. Ini ada bilangan 3435. Ini 1213. Nah, dijumlahkan, ini dihitung dari satuan dulu ya. 5 ditambah 3 berapa anak-anak? Bagus, 8. 3 ditambah 1 pinter, 4. 4 ditambah 2 hebat, 6. 3 ditambah 1 4. Nah, hasilnya karena ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan dan satuan, hasil dari penjumlahan bilangan 3435 ditambah 1213 adalah 4648. Udah bisa anak-anak ya? Bagus. Sekarang coba ini. Coba hitung sebentar. Nah, anak-anak menghitung. Baik. 2 ditambah 6 pinter, 8. 3 ditambah 4 bagus, 7. 9 ditambah 0 9. Dan 1 ditambah 2 3 ya, pinter. Jadi 1932 ditambah 2046 hasilnya 3978. Baik anak-anak sudah bisa menghitung penjumlahan cara bersusun panjang dan penjumlahan cara bersusun pendek. Anak-anak, pada halaman 32 ada soal-soal latihan, silahkan dikerjakan di buku 3A untuk latihan. Oke anak-anak ya, Ibu yakin pasti kalian semangat untuk belajar walaupun dari jarak jauh. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Dah.